Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel ini, kita melanjutkan belajar kita tentang Laravel. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai model dan migration. Nah, di kesempatan kali ini, biar aplikasi kita lebih kelihatan ya tampilannya, kita akan coba untuk pasang template yang sering kita pakai, yaitu template admin LTE untuk CRUD ya. Nanti kita akan praktekkan CRUD pakai view. Terus kita juga akan coba untuk melakukan autentikasi. Nah, tapi sebelumnya kita coba pasang dulu template-nya pakai admin LTE. Oke, kita mulai aja. Silakan dibuka browsernya, terus di-download admin LTE ya. Ini silakan di-download dulu. Download. Nah, ini ya. Nah, ini. Ini. Oke, taruh sini aja. Save. Di halaman download ini, tunggu sampai selesai. Oke, sip, udah selesai. Kita ekstrak dulu ya admin LTE-nya tadi. Nah, admin LTE. Ini yang lama. Hapus saja dulu yang lama. Sebentar. Admin LTE. Oh, ini. Nah, ini ya. Ini ekstrak dulu. Sip. Oke, selesai ekstraknya. Terus kita pasang itunya tadi ya. Apanya? Asetnya itu kita pasang dulu. Kita taruh di folder public. Jadi ini folder disk sama plugin ini kita copy dulu. Sebentar. Build ini juga nggak ya? Oh, enggak usah. Jadi disk sama plugin ini copy aja dulu. Terus kita taruh di folder project di tutorial. Nah, ini ya, taruh di folder public ini ya. Paste di sini aja. Tunggu sampai selesai. Sekalian sambil nunggu kita ini ya. Kita buka halaman yang paling gampang, itu indeks. Atau starter aja dulu ya. Ini ya. Ini kita buka dulu pakai Visual Studio atau editor yang lain. Nah, kayak gini, open. Nah, ini kita copy semuanya dulu ya. Kita copy semuanya dulu. Terus kita taruh di resource view. Nah, di sini ya. Di sini kita bikin satu file namanya master.blade.php. Boleh master, boleh layout, terserah ya. Ini intinya dia itu halaman itu kerangkanya gitu ya. Halaman kerangkanya ini. Kayak gini. Kita paste di sini. Terus di bagian ini kan masih relatif ya. Path-nya masih relatif, jadi plugin, jadi dia belum absolute path. Nah, kita perlu jadikan dia itu absolute path gitu ya. Nah, caranya cukup dengan assets ini ya. Assets, betul ya, assets ya. Bentar, saya cek dulu.
assets UR. Oh, pakai aset gini ya. Nah, pakai aset gini. Jadi ini langsung cut aja, taruh sini. Kayak gini ya. Ini juga sama yang lainnya. Jadi kita copy aja. Ini kayak gini. Nah, ini ya. Jadi folder yang tadi itu, kalau kita lihat di sini, di folder project tadi itu, halaman publik, ini kan disk sama plugin ada di root foldernya. Nah, dia langsung arah ke sini, plugin disk. Nah, ini dia akan jadi absolute path kayak gitu ya. JavaScript-nya juga yang paling bawah ini perlu dikasih juga semuanya master and kurung YouTube kurung kayak gini. Sip. Nah, ini halaman master udah kita buat. Nah, sekarang kita coba load halaman master ini. Kalau kita lihat di rootnya, ini rootnya ya, web.php ini, dia page rootnya dia diarahkan ke function index gini ya. Di general controller ini kan dia diarahkan ke function index. Sekarang kita coba dulu di halaman yang lain. Coba dulu ya. Kita coba dulu function namanya jangan index deh. Apa namanya? Admin gitu ya. Halaman admin misalkan ya. Return view master ini ya. Jadi dia akan ngeload halaman master ini ya. Halaman master ini akan di load tanpa data semuanya, cuma halamannya di load aja. Terus kita coba untuk run dulu ini. Laravelnya belum di run. PHP artisan serve. Sip, kita buka di sini. Localhost 8000. 8000. Delete on line 14. Oh ya, ini halaman admin ya, belum kita arahkan ke admin ininya ya. Nah, kayak gini ya. Sip. Function, oh iya, salah ini, bukan assets tapi aset ini ya. Ini kontrol dia aja semuanya, S-nya kita hapus. Nah, kayak gini ya. Ini halaman awalnya kayak gini. Sip. Sesuai dengan ekspektasi. Nah, ini halaman depannya. Sekarang kita tata layoutnya ya. Layoutnya kita tata biar dia itu bisa makin pas, makin apa ya? Lebih tertata gitu lah ya tampilannya ya. Ininya kita hapus dulu, search-nya nggak perlu. Terus apalagi yang dihapus ini nggak perlu. Dua ini. Terus halaman sini juga dihapus semuanya ya. Ini coba kita hapus dulu search-nya. Kita cari aja search. Nah ya. Ini kita hapus aja dulu. Formnya ini kita hapus. Nah, sip. Cek lagi. Oh, masih ada. Oh, itu search yang atas ini ya. Search yang atas. Kita cari lagi search. Nah, ini form search ini pasti. Ini hapus saja. Kita cek di sini, dia hilang ya. Sip. Sekarang ini kita hapus. Ini kan icon bell ya. Cari aja bell. Nah, di sini kita hapus. Ini nggak kita perlukan dulu. Biar nggak ribet-ribet ya. Nanti bisa kelihatan lebih sederhana. Ini kita hapus aja dulu. Reload. Nah, kosongan udah sip. Sekarang home sama kontak juga kita hapus. Nah, ini ya, home kontak berdampingan kayak gini. Ini kita hapus aja dulu. Home sama kontaknya aja. Sip, kayak gini ya.
Terus ini starter page. Nah, kayak gini. Biarin aja dulu. Nah, sekarang kita coba pindahkan ini ya. Jadi, rencananya itu di bagian sini ya. Di bagian kotak sini. Gimana cara namanya? Kotak ini batasnya ini bakalan jadi konten yang akan berubah-ubah dan layoutnya akan tetap seperti ini. Ini ada footer, ada sidebar, sama header kayak gini ya. Ininya tetap, yang gantikan kontennya. Jadi kita akan ganti kontennya ini, kita jadikan dia dinamis gitu ya. Caranya adalah ini bagian konten, kalau kita cari, nah ini ya kontennya tuh ini sebenarnya. Starter page. Nah, ini sebenarnya di dalam konten wrapper ini, kalau kita coba hapus ya konten wrapper ini dalamnya, kalau kita hapus dia bakalan hilang kayak gini gitu ya. Nah, ini akan kita hapus tapi akan kita pindah di file sendiri gitu ya. Jadi ini kita kasih yield add yield konten gini ya. Jadi kontennya nanti akan di-push ke sini. Jadi konten ini kita hapus dulu. Bukan kita hapus, kita cut aja dulu ya. Cut. Terus kita bikin satu file lagi namanya misalkan index.let. Gini aja ya. Index.let. Nah, di sini kita perlu extend dulu. Extends master. Master ini apa? Master ini nama filenya ini ya. Master ini. Master. Terus section. Nah, ini yang akan di-push konten ini ya. Kayak gini. Ini cara bacanya gimana? Jadi, dia tuh extend layout file master ini ya. Dia ngambil semua tampilannya di sini. Terus dia nge-push ininya. Section bagian konten ini akan jadi semua yang di dalam sini di dalam section konten ini, jadi semua yang di dalam section konten ini akan ditaruh di sini gitu ya. Kenapa kok gitu? Jadi kalau kita mau bikin halaman yang lain, tinggal sama ini extend master, jadi semua yang atas ini udah masuk, stylenya udah masuk, sidebarnya udah masuk, semuanya udah masuk, tinggal ganti kontennya aja gitu ya. Ini komentar nggak perlu. Nah, ini kalau kita reload dia bakalan tetap karena yang di reload itu halaman master, sedangkan kita perlu ngeload halaman index. Jadi di controllernya ini kita ganti view-nya itu index kayak gini ya. Jadi kalau kita mulai dari rootnya ya, jadi kalau dia ngakses halaman root, dia akan diarahkan ke function admin. Di function admin ini function admin ini dia akan ngambil view index ini ya. View index itu index ini. Nah, di view index ini dia extend master. Jadi semua layoutnya di halaman master akan diambil, lalu dia akan menaruh ini yang ada di dalam section ini akan ditaruh di dalam sini di yield tadi itu. Yield content. Gini ya. Nah, misalkan kita mau menambahkan style sendiri, jadi satu halaman khusus itu punya style sendiri. Nah, kita siapkan di sini add yield CSS kayak gini ya. Jadi CSS-nya akan ditambahkan ke sini. Kalau nggak ada section CSS nggak masalah. Tapi kalau kita mau menambahkan style sendiri, ini bisa bebas namanya ya. Ini bisa style, bisa CSS, terserah. Ini saya kasih CSS gini biar gampang aja. Nah, kayak gini. Style misalkan apa ini? Content apa di sini ya, kayak gitu ya. Jadi khusus style yang ada di sini akan diterapkan pada halaman indeks saja. Jadi layoutnya nggak akan pengaruh ke semuanya gitu ya. Terus kalau ada JavaScript sendiri yang dia hanya di load di satu halaman tertentu, kita tambahkan aja di sini yield JS. Nah, ini tambahkan di sini add section JS stop ini ya.
Ini taruh script atau terserah di sini. Kayak gitu ya, teman-teman. Kita coba ini dulu, reload. Nah ya, dia ngambil kontennya, ini diambil, terus layoutnya dia pakai yang master tadi, kayak gitu teman-teman. Ini terus apa lagi? Oke, itu dulu teman-teman untuk pertemuan kali ini. Kita sedikit perkenalan soal memasang template ya, admin LTE. Jadi yang perlu kita resume dulu ya. Yang perlu dipindah itu tadi ininya, folder disk sama plugin ini taruh di folder public, terus di starter.html ini kita copy aja, terus kita jadikan di masternya, di master layoutnya di sini. Nah, ini kita yuk buat naruh CSS khusus dulu. Berikutnya kita akan coba untuk bikin form, terus CRUD, terus autentikasi. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.